itu kan terkenal dengan biaya hidup yang sangat mahal ya. Tapi lo bisa ke sini dengan 4 anak dan lo ke sini menemani suami lo yang dapat beasiswa dari Indonesia. Bener ya, Fit ya? Nah, Iya, itu. jadi ceritain dong, Fit, awalnya gimana sih suami lo dapat apply beasiswa, and then memang lo sudah rencana mau ke sini bawa anak-anak? Dulu itu mau ngejar beasiswa master ya. Ya pertama kan ada info-info lah beasiswa ke luar negeri gitu. Tadinya dia tuh kepengen banget ke Australia, Australia atau Belanda gitu kan. Ya udah coba-coba deh lamar apply gitu. Udah nyoba beberapa kali, kok nggak lolos yang di Australia dengan alasannya macam-macam lah yang kan sebelumnya kan harus tes IELTS dulu itu kan. Nah, suami gue itu IELTS-nya lumayan, rata-ratanya lumayan tinggi lah, di atas standar, cuma nggak balance. Jadi mungkin ada di tinggi di writing-nya atau tinggi di ininya. Cuma ada satu hal yang kurang memenuhi target di bawah, kan minimal kalau nggak salah 6,5 apa berapa gitu ya. Itu yang ada di bawah target. Ada jomplang banget gitu loh. Jadi yang lainnya tinggi 8,5, 9 gitu. Terus ada yang satu jomplang banget. Nah, itu bikin nggak lolos. Australia nggak lolos. Terus nyoba ke Belanda, jadinya di Belanda nggak lolos juga. Terus beberapa university nyari di Belanda, di Australia, di Jerman gitu. Sempet ada kontak, tapi ya ujung-ujungnya nggak lulus. Nah, terus pas nyoba lihat-lihat di Inggris tuh kan, banyak banget list university kan. Nah, kok dilalahnya ada di Nottingham tuh, ada jurusan yang dia suka. Sustainable Energy Building, of Architecture gitu. Nah, coba-coba, dikontak. Nah, lolos, alhamdulillah. Masuklah S2-nya. S2-nya itu tadinya kita kan masih punya anak 2 nih, Geo sama Ocean. Ya suami gue sih bilang dari awal, kalaupun sekolah ya bawa semua keluarga gitu kan. Bilangnya mau, kan namanya keluarga ya enaknya bareng-bareng terus gitu kan. Suka duka dilalui bersama ya. Vita, jadi lo memutuskan untuk suami lo begitu dapat beasiswa, lo sudah ada kesepakatan sama suami mau bawa anak-anak semua, meskipun lo tahu itu bakalan struggle dengan dokumen di awal susah gitu ya, Fit ya? Iya dong. Ya biar merasakan pengalaman yang sama. Istilahnya suami gue kan sekolah juga kan mau berbagi pengalaman sama anak istrinya. Dan ternyata kita di sini betah. Dan plusnya juga, Nel, kita baru sebulan di UK waktu suami gue ngambil master. Gue hamil dong. Itu nggak direncanakan itu. Alhamdulillah dapat rezeki aja kan. Kaget lah gue. Tadinya kan niatnya cuma buat nemenin studi suami kan, ya, sambil mencari pengalaman di Inggris tuh gimana. Alhamdulillah dapatan rezeki untuk hamil di sini, melahirkan di sini. Ya Masya Allah banget sih. Nah, di saat suami gue lagi nulis tesis di masternya itu, ada lowongan lagi untuk S3, pengumuman. Siapa yang minat nih S3, di beasiswanya sama, pemberi beasiswanya sama, dari Riset Pro juga. Kebetulan pas saat itu penawaran terakhir dari Riset Pro untuk orang-orang yang mau ambil beasiswa S3, PhD. Akhirnya suami gue apply lagi. Apply kan dengan syarat-syaratnya dia ajuin gitu kan. Ajuin ke kantor juga kan, izin ke kantor. Alhamdulillah dapat dukungan dari atasannya, dari kepala BSN-nya kantornya itu. Terus dia juga dapat supervisor yang cocok gitu kan. Akhirnya ya udah dilanjut dan alhamdulillah lulus. Jadi gue tuh sempat pulang dulu setelah master suami gue selesai kan, bulan November tahun 2000 berapa tuh 2016 kan lulus kan. Akhirnya gue November pulang tuh. Nah suami gue balik lagi karena pengumuman dia diterima di S3 itu Desember 2017, suami gue balik lagi. Nah gue masih stay di Indonesia sama 3 anak. Karena gue harus prepare visa untuk balik ke S3 yang suami gue itu nemenin. Kan S3 kan kurang lebih kan 4 tahun ya. Jadi prepare visanya tuh lebih complicated lah. Ya kan?
depositnya juga pasti lebih banyak. Beban untuk biaya NHS, asuransi kesehatan itu juga banyak. Ya pokoknya persiapannya itu pasti lebih matang kan. Jadi gue stay dulu di Indonesia tuh 5 bulan sebelum balik lagi ke UK untuk nemenin suami gue PSD. Sampai sekarang ini udah tahun terakhir, tahun keempat suami gue PSD. Ya masih di sini dan alhamdulillah kita sih betah sih. Betah banget sampai gue punya anak keempat juga lahiran di sini. Nah, Fit, Inggris terkenal mahal. Ketika suami lo dapat beasiswa, otomatis berarti kan pencarian di Jakarta ini terhenti gitu ya? Iya. Ya terhenti atau mungkin berkurang lah gitu kan ya. Nah, berkurang pastinya. Nah, gimana lo mensiasati untuk hidup di sini, Fit, dengan 4 anak lo? Masya Allah. Kalau dari beasiswa Riset Pro sendiri, dia itu hanya menjamin suami gue yang penerima beasiswa itu sendiri. Kita nggak ada tunjangan keluarga. Beda dengan beasiswa lain seperti mungkin LPDP ya, dia dapat berapa persen untuk keluarganya dan 2 orang anak itu. Nah, kalau di Riset Pro sendiri, sama sekali nggak ada tunjangan untuk keluarga, hanya jaminan si penerima beasiswa. Penerima beasiswa itu sendiri. Jadi ya kita di sini memang apa ya, kita ngerasain apa-apa mahal ya, kayak kalau misalnya semua dirupiahkan, pusing kepala kita. Kayak beli burger aja misalnya. Pertama kali gue ngeliat burger 2,5 pon, rasanya, aduh, kalau di Indonesiain 50.000, burgernya kecil banget, cuma standar banget lah istilahnya kan. Pokoknya pertama kali ketika ke UK itu semua masih kita rupiahkan kan, kita konversikan. Itu bikin pusing, tapi lama-lama kita udah membiasakan diri gitu kan. Nah, gimana cara gue ngirit? Itu ya dengan tidak banyak jajan. Ya, semua gue masak sendiri. Lauk ya cemilan, gue sering bikin cemilan, snack manis, snack asin. Ya tahu sendiri anak gue tuh seneng makan gitu ya, nyemil juga. Ya anak guenya juga, suami gue juga. Iya, jadi benar-benar kita alokasikan untuk belanja bulanan tuh misalnya sekian gitu ya. Saya maksimal 400 sebulan gitu kan. Itu udah sebulan tuh udah include dengan makanan utama, buah-buahan, sayuran, terus jajan-jajanan, cemilan segala macam, coklat, ciki segala macam itu udah kita atur sedemikian rupa gitu kan. Ya, gimana cara itu kepas banget kalau dari uang beasiswa aja itu pas banget. Kan belum bayar kontrakan, listrik, air, belum transportasi. Di sini agak lumayan mahal itu transportasi. Kita mau kemana-mana tuh mahal. Makanya pas kita balik lagi ke sini S3 dengan punya anak 4 sekarang, mikir ini kalau kita kemana-mana mahal banget ya, tren sekali misalnya pergi bisa 100 pound sendiri kan. Iya. Kepikiran untuk punya mobil. Nah, suami gue bikinlah SIM UK banget tuh dia. Akhirnya kita memutuskan untuk beli mobil. Nah, itu salah satu yang bikin kita ngirit juga. Karena tadi udah bilang tuh bawa anak 4 dengan beasiswa hanya hanya menanggung suami sendiri, tapi kita bisa jalan-jalan. Nah, itu dari situlah dengan kita punya mobil itu lumayan mengurangi biaya transportasi ya. Karena kalau naik train, naik bus itu lebih mahal, jauh lebih mahal. Karena anak gue banyak, kecuali kalau anak gue cuma 2 atau 1 orang itu ya masih lebih murah lah. Gue juga karena gue hobi masak, jadinya akhirnya ya udah deh open order aja ya gitu kan. Nah, pertama itu gue open order siomay Batagor. Dan ternyata respon mereka seneng banget. Wah, enak banget nih katanya. Bakalan order lagi. Nah, dari situ gue udah mulai mikirin, wah kayaknya ini bisnis yang menjanjikan nih. Akhirnya gue kedepannya jadi bisnis. Bukan catering malah lo ya? Iya, harian gitu ya? Kalau harian sekarang udah nggak lagi. Kalau dulu iya mungkin bisa. Nah, sejak anak gue 4 nggak menerima harian, hanya open PO seminggu sekali. Ya. Tapi begitu open PO tuh kan yang udah kenal lah ya, udah tahu masakannya ya. Dia loyal banget, Nel. Beli lagi. Insya Allah beli lagi di minggu berikutnya gitu.
kan menunya gue ganti-ganti gitu ya. Misalnya minggu ini siomay, batagor, sate padang gitu kan, dendeng balado. Nah, minggu lah ya. minggu depannya gue putar misalnya rendang kayak apa ayam bakar, nasi liwet gitu. Jadi gue putar-putar aja biar mereka nggak bosen. Nggak ada yang bantuin, nggak ada ART? Kagak ada. Emang lo punya ART di sini? Nggak. Bo. Gue bayarnya. Mahal, Cin. Mendingan kita jalan-jalan ya, daripada manggil ART di sini. Iyalah, semua gue yang kerjain. Dari mulai bumbu-bumbu, belanja-belanja, mulai nyuci piringnya, mulai packing-packingnya, semua kerjain gue ya. Kadang-kadang kalau gue udah, misalnya udah mendekati waktu deadline harus dikirim nih, kan masih banyak yang belum misalnya. Gue manggil anak-anak gue yang Geo Ocean, Geo Ocean bantuin Bunda packing-packing ya. Fit, tadi lo minta bantuin anak-anak. Secara nggak langsung nggak, Fit? Secara nggak langsung nggak sih, maksud gue dengan tinggal di sini, anak-anak itu tuh rasanya jadi kayak lebih mandiri nggak sih, Fit? Gue ngerasa. Iya, ngerasa banget. Iya? Iya, pastinya. Mereka jadi, ya kan kita kan di sini kan nggak ada ART ya istilahnya. Nggak ada keluarga, Apa-apa jadi mereka keluarga jauh kan? Nggak ada keluarga jauh. Mau gue lahiran pun di sini 2 kali kan, juga pulang dari rumah sakit, keadaan masih sakit segala macem. Ya gue masak sendiri. Paling suami kan bisa bantu-bantu kan, misalnya jagain anak gue kalau gue lagi masak atau apa gitu kan. Bantuin bersih-bersih, suami gue suka bersih-bersih tuh. Ya, itu anak gue juga kita harus kerjain sendiri kan? Iya, nyuci baju juga nyuci sendiri. Terus anak gue ya gue biasain dari dulu emang kalau habis makan cuci piring sendiri. Terus pokoknya dirapiin, kalau misalnya habis main langsung dirapiin sendiri. Baju-baju gue juga udah biasain untuk habis dicuci, dilipetin, bajunya dipilih-pilihin gitu. Jadi membiasakan mereka untuk mandiri. Iya, dan gitu. mau nggak mau karena mereka lihat kita juga nggak ada yang bantuin, akhirnya mereka juga jadi nggak kesadarannya juga lebih tinggi ya untuk melakukan semuanya serba sendiri. Kita jadi Fit, iya gue lihat kan nih, maksudnya lo dengan kasih nih beasiswa gitu ya, tapi lo tetap bisa jalan-jalan. Aduh, kita nih jalan-jalannya udah dari ujung ke ujung UK, kayaknya udah jauh banget bawa anak 4. Fit, jadi dengan lo buka catering masakan Indonesia itu, antusiasmenya kan lumayan banget. Nah, itu cukup ngebantu untuk keuangan lo banget ya, Fit ya? Ya lumayan sih. Alhamdulillah gue bisa nabung juga. Kan gue juga berpikir kan pulang dari UK ini minimal kita ada tabungan lah ya. Karena kan pastinya kehidupan nyata kita nanti akan di Indonesia. Kita akan sementara doang di sini kan. Gak mungkin kita di sini buang-buang duit doang gitu kan. Gue mikir ya, gue open PO ini juga buat tabungan. Karena di sana kebetulan gue ada rumah yang di Indonesia itu saat ini kan masih dikontrakin orang ya. Ya wajar lah nanti kalau harus direnov gitu ya. Pastilah butuh renov, butuh uang untuk renovnya gitu kan. Terus nanti juga balik akan menghadapi pendidikan di Indonesia yang nggak gratis seperti di UK. Pasti kan. Nah, itu dia. Jadi gue sih fokus open PO ini sama cari-cari kerjaan sambilan ya untuk nabung itu. Kalau yang jalan-jalan ya ada disisihin sedikit jalan-jalan. Jadi emang kita tuh kan, terutama gue sih sukanya traveling gitu, camping, traveling gitu ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungin gitu. Ya kalau bisa ya sebulan tuh ada lah gitu kita jalan-jalan explore UK gitu. Nah iya caranya ya itu menyisihkan sebagian yang kita dapetin dari catering itu atau kerjaan kita sampingan gitu. Fit, cerita dong, jadi lo selain buka catering, lo juga kerja sampingan. Kerja di mana, Fit? Bisa ceritain nggak? Kerja di University of Nottingham, Nel. Yang penting halal lah pokoknya. Banyak sih. Di sini banyak banget yang ngambil sambilan gitu. Kayak asisten kitchen atau housekeeping atau cleaner gitu. Di university, mahasiswa-mahasiswa PSD pun di sini pada ngambil pekerjaan itu sampingan. Lumayan banget sih. Kalau menurut gue jam kerjanya sehari cuma 3 jam. Misalnya kalau gue kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 9 ya, 9 pagi.
Nah, itu dengan kerja segitu, lumayan lah penghasilannya sejam misalnya UMR, kita UMR 9,3 lah, 9,7 apa 3 gitu. Ya lumayan, sebulan tuh bisa buat, ya lumayan lah Nel. Sebagai cleaner. David, maksudnya gini, mereka nggak perlu, lo bisa apply tanpa ada requirement apa gitu ya? Di uni itu, Hmm? justru kalau apply di uni ribet sih. Kemarin tuh gue mesti banyak ngisi formulirnya banyak banget yang ditanyain segala macam, health safety lah, terus apa pengalaman kerja ya. Habis sama sih menurut gue, kayak ini suami gue aja bilang ini formulir mau mendaftar cleaner kok sama ribetnya dengan mau jadi staf kantoran gitu. Ya gitu. Terus ya kita yang pasti punya BRP itu. BRP, iya. Tapi nggak, maksudnya nggak perlu yang ribet. Ya itu ngisi dokumen, tapi kelengkapan lain nggak begitu sulit lah ya. Ya lumayan sih, untung-untungan juga sebenarnya kalau yang di uni ini. Yes. Jadi banyak juga yang nggak keterima, temen gue coba-coba kan, karena ada wawancaranya juga, ada tes itunya juga gitu kan, disaring bener-bener. Ya menurut gue sih untung-untungan. Ya karena di lingkungan kampus ya. Iya, di lingkungan kampus. Banyak juga sih pekerjaan yang lainnya yang lebih mudah didapat, kayak asisten kitchen di restoran mana gitu ya. Cuma kalau gue nggak ngambil karena gue mikirnya jam kerjanya, gue hanya dibolehin kerja sambilan itu sama suami gue pagi-pagi. Karena kan biar nanti siangnya dia bisa belajar, siang sampai malam dia belajar fokus. Nah pagi-pagi kan dari jam 6 sampai 9 itu dia bisa jagain anak-anak gitu, cuma 3 jam doang. Fit, suami lo juga selain kuliah kerja juga di sini, Fit? Tadinya kerja, tapi bulan Desember itu udah resign ya. Karena ya dia udah mau fokus nulis kan. Sama dia juga sambilannya jadi cleaner juga, cleaner di kantor. Banyak banget di sini PSD student yang sambilannya cleaner, karena kita nggak mau, mereka tuh nggak mau mikir macem-macem gitu loh. Istilahnya kan kalau cleaner kerjanya cuma gitu doang kan ya, bersih-bersih doang, hoover apa segala macem. Kalau harus kerja yang mengeluarkan energi untuk memikir gitu, mereka udah nggak sanggup lagi, karena untuk nulis pun itu juga butuh konsentrasi tinggi kan. Jadi yang penting ada tambahan lah gitu kan. Oke. Wow, menarik ya. Jadinya ya beasiswa memang untuk diri sendiri, tapi kalau bawa keluarga ya memang harus lebih capek sebenarnya ya. Tapi kan ada pengalaman yang bisa didapat di sini. Anak-anak juga dapat pengalaman baru, kita juga dapat keluarga baru di sini gitu ya, Fit? Iya betul. Terus suami gue juga kadang-kadang kalau dulu ya pas masa-masa student mau balik ke Indonesia bulan September atau Oktober gitu, suamiku juga buka jasa ini antar jemput bandara gitu, kayak taksinya orang Indonesia, namanya Taksindo gitu. Jadi ya suami gue kerja sama temen-temennya, sama-sama PSD student juga, beberapa orang yang udah punya SIM UK terutama ya. Jadinya kita suami gue tuh nganter jemput orang yang mau ke UK atau orang yang mau pulang ke Indonesia gitu. Nah itu lumayan banget. Ada perbedaan biaya hidup di London sama di Nottingham. Kita dari Indonesia bawa rupiah gitu, terus tinggal di Nottingham mungkin ya terasa mahal, tapi bedanya nggak terlalu tinggi banget dibanding kita dari Indonesia terus ke London, kan biaya hidupnya lebih tinggi lagi ya, Bet? Tinggi banget. London tuh bisa 2-3 kali lipat daripada Nottingham. Istilahnya London tuh Jakartanya Indonesia. Kalau Nottingham tuh kayak Semarang atau Malangnya Indonesia. Tapi gue lebih senang di Nottingham karena nggak terlalu crowded ya, nggak terlalu head on banget gitu ya. Tetap asri gitu, dan fasilitas juga oke. Dan harga-harga food, harga-harga transport juga nggak terlalu mahal dibandingkan London. Kayak London kan, misalnya kita jajan di luar nih, beli kebab aja yang small package itu bisa di atas 5 pound ya.
Nah, di Nottingham tuh lo masih bisa nyari kebab dengan harga 2,5 pon sampai 3 pon. Oh ya? Dan itu udah kenyang banget. Oh, Iya. Nottingham. Lo pindah deh ke Nottingham. Terus Nottingham tuh kan bisnya juga enak sih. Dia bisa ada paket yang 1 hari dengan kita punya yang online, tiket online itu kayak Robinhood Card atau Easy Rider gitu kan. Itu ada paket yang sehari ngetap sekian, bayarnya sekian gitu, lebih murah ketimbang kita sekali pergi ngetap terus gitu. Kayak di London gue tuh ngerasain banget dulu waktu belum punya mobil kan, kita sebulan sekali tuh mesti ke London ya, ada acara pengajian. Sekali berangkat itu kan ya belum naik bisnya aja berapa kali, terus naik tube-nya underground itu. Sekali jalan itu bisa 7 pon ngetap. 4 sampai 7 pon. Berarti kan dari Nottingham aja berapa pon gitu kan. Belum kalikan anak gue berapa banyak, Bo. Gitu kan. Jadi itu udah buat transportasi sekali ke London aja bisa 120 pon. Nah, Fit, kalau misalnya jadi student kayak gini, kena pajak nggak sih? Bayar konsul tax nggak? Nggak kena, Nel. Jadi rumah juga free tax. Semuanya nggak. Semua student Paling kecuali nggak monthly bill aja ya sama sewa rumah. Ya, bill listrik, air, sewa rumah gitu kan. Memang bebas pajak semua student. Dan kecuali kalau misalnya dia udah lulus nih, terus kan itu ada visanya kan dari BRP itu kan kelihatan kan, lulusnya tahun sekian apa sekian gitu. Tapi kalau misalnya masih student, udah nggak kena, bebas pajak. Pokoknya selama belum selesai kuliahnya, kalau lo mau kerja juga nggak kena pajak gitu ya. Belanja gimana, Fit? Belanja baju, belanja makanan, gimana tuh lo belanjanya? Kalau gue nih suka ke Tesco gitu kan suka banyak yang reduce tuh. Tapi datangnya ya mesti jam-jam mau tutup atau mungkin ya jam udah sore baru datang gitu. Itu kan, aduh beneran nolong banget. Dan di sini tuh senangnya ya, Fit, maksudnya dengan produk dari si toko merek keluaran toko tersebut, barangnya juga bagus ya. Ya, murah-murah. Ya gitu juga gue mensiasatinya dengan itu. Misalnya gue beli apa-apa ya merek Asda. Kan karena di sini terdekat dari rumah gue kan Asda ya atau Aldi gitu kan. Itu lumayan lah selisihnya dibandingkan yang merek-merek lain gitu ya. Kayak egg noodle atau makaroni, spaghetti, atau saus mayonnaise. Itu beli gue nyari yang merek Asda. Dan dilihat juga ingredientnya sama yang pastinya harus suitable for vegetarian. Karena kita juga harus hati-hati di sini ya. Banyak banget kan makanan yang nggak halal ya. Kayak permen-permen, candy-candy, coklat-coklat itu gue juga perhatiin di beberapa supermarket ada yang mengandung gelatin babi gitu kan. Atau mengandung gelatin yang dari hewan yang nggak halal. Hal apa sih? Hikmah apa yang lo dapat setelah lo tinggal di sini? Hikmahnya banyak banget sih, Nel. Gue jadi bisa masak segala macam masakan. Terutama tadinya di Jakarta udah bisa masak. Di Jakarta ya bisa masak, tapi ya standar-standar aja gitu. Yang ya masakan rumahan lo tau sendiri lah. Gue pertama kali bikin siomay batagor itu juga di Inggris. Dan begitu bikin, suami gue suka banget. Wah, ini enak banget nih sambal kacangnya, kata suami gue. Ini sambal kacang, the best sambal kacang yang pernah dia coba. Ya. Nah, dari situ tuh gue langsung semangat. Wah, kayaknya nih bisnis oke nih. Gue mau jualan siomay batagor gitu. Gue baru pertama kali bikin somai itu di Inggris, Nel. Bikin pempek juga pertama kali di Inggris. Bikin bakso juga pertama kali di Inggris. Oh, gitu. Jadinya ya di Indonesia kita dimanjakan dengan berbagai kuliner, jadi bikin kita males masak, ya nggak sih? Dan maksudnya affordable gitu kan? Iya. Kita bisa beli, di mana-mana banyak, harganya juga terjangkau. Kalau di sini nggak bisa. Ya nggak ada. Makanya gue pertama kali bikin sate Padang juga ya di sini, nyari-nyari bumbu ya, belajarnya juga dari YouTube, dari Cookpad, dari macam-macam resep lah yang gue modifikasi sesuai dengan lidah gue gitu, lidah gue sama anak-anak gue, sama suami gue. Kalau misalnya mereka bilang kan
biasanya tes rasa dulu, enak nggak ya, kurang gitu kan, oh kurang, gue coba lagi, gue modifikasi lagi, cari buku. Oke, hikmahnya lu jadi bisa masak, ternyata ada bakat terpendam ya. Terus apa lagi? Jadi apa ya, jadi lebih sabar kali ya, lebih sabar menghadapi sesuatu hal. Karena kan kita di sini jauh dari keluarga besar ya, pasti kan namanya hidup itu kan pasti ada masalah segala macem gitu kan. Ya nggak cengeng lah, jadi lebih kuat lah, jadi strong. Apa-apa kan dihadapin sendiri sama suami kan, nggak cengeng apa gimana gitu kan, ya tough banget lah gitu. Terus juga jadi lebih bisa mengatur keuangan ya. Kan di sini kita kan, ya siapa yang bisa dimintain tolong, nggak enak juga kan kalau minjem temen gitu kan, nggak enak banget ya. Jadi nggak bisa ya ngetok tetangga minta gula. Ya nggak bisa kali, tetangga gue orang Nigeria sekarang. Alhamdulillah hikmahnya anak-anak jadi bisa bahasa Inggris nih. Padahal dulu di Indonesia boro-boro kan. Ya si Gio juga pertama kali di sini tuh nggak ngerti apa-apa bahasa Inggris. Yang simpel-simpel aja kayak how are you gitu-gitu juga dia nggak bisa sama sekali. Begitu di sini sebulan 2 bulan belum bisa, begitu 6 bulan dia baru mulai agak ngomong gitu ya, mulai independen, mulai confident maksudnya. Itu penting banget kan nanti untuk mereka ke depannya. Benar-benar perlu Gitu. banget. Gitu. Nah, jadi sebenarnya meskipun dengan lo kesini dengan beasiswa bawa anak 4 di negara yang paling mahal, nggak ada yang nggak mungkin, ternyata jalannya ada aja ya Fit ya. Alhamdulillah. Lo bisa kerja, terus lo bisa PO makanan Indonesia juga, terus ya ada aja lah, anak-anak juga bisa belajar bahasa Inggris, lo kita jadi lebih strong ternyata, lo tanpa lo sadari lo bisa masak, malah bisa menghasilkan dan bisa jalan-jalan lagi. Oke, Vita, kasih tips dong buat teman-teman yang lagi mau ke UK juga dan mereka masih ragu atau takut, aduh bisa nggak ya survive di UK gitu, bawa keluarga lagi nanti gimana tipsnya dong Fit? Ya intinya ya semua berawal dari keyakinan kita ya. Kalau misalnya kita udah yakin, pasti kita percaya diri untuk menjalani ke depannya gitu kan. Kita juga dulu awal-awal ya takut, tapi akhirnya kita kuatkan niat kita, ayo ke Inggris gitu kan, bareng-bareng cari pengalaman bareng gitu kan. Ya gimana caranya dialokasikan keuangannya dengan baik untuk kebutuhan bulanan, belanja bulanan, untuk kebutuhan rumah, biaya sewa rumah, bil, air, segala macam, transportasi, kesehatan. Kalau kesehatan kan kita udah dapat asuransi ya, jadi kita nggak perlu mikir lagi. Harus benar-benar pintar mengalokasikan uangnya gitu loh. Kalau misalnya mau jalan-jalan, istilahnya mau mendapatkan hiburan gitu kan, sisihkanlah berapa persen dari yang didapat gitu, misalnya 10% gitu kan. Nah, kita nih sebagai muslim di negara yang mayoritasnya non-Islam gitu, lo gimana Fit untuk sebagai ibu rumah tangga dengan 4 anak mengajarkan anak-anak supaya nggak hilang nilai-nilai agamanya gimana? Makanan di sekolah ada menu halal? Alhamdulillah sekolah anak gue mayoritas murid-muridnya banyak muslim, yang muslim Pakistan, India, Turki gitu-gitu. Jadi juga gurunya, tim sekolahnya itu menyediakan halal food dan vegetarian food gitu. Ya, jadi kalaupun ada mengandung bahan-bahan yang nggak halal, misalnya ada porknya, itu dia bilang, dia di declare-nya sama dia dibilang. Jadi dikhususkan makanan yang halal mana, yang enggak yang mana. Nah, terus untuk lo mengajarkan ke anak-anak supaya mereka nggak hilang nilai-nilai agamanya, gimana Fit di lingkungan yang non-muslim ini, kita minoritas? Kalau dari keluarga gue sendiri ya, kita ada ini, tiap hari tuh anak gue ngaji. Ini sesama teman gue aja sih yang di komunitas London yang gue sering ngaji itu. Mereka ngadain ngaji online buat anak-anak, ya tajwid, baca Al-Quran, hafalan, cerita-cerita Nabi, gitu. Pokoknya setiap hari ada materi-materi yang disampaikan untuk anak-anak
Terus ada juga ininya kayak PR-nya, misalnya hafalan Al-Quran, surat apa. Jadi store hafalan. Ya, store hafalan atau store bacaan sholat gitu kan. Jadi alhamdulillah anak-anak gue juga ya bisa mendapatkan ilmu agama dari situ gitu. Jadi ada gurunya yang ngajar online gitu. Nah, kalau dari kita sendiri di rumah memang udah sejak anak gue umur 7 tahun, sebelum 7 tahun malah kita udah ngebiasain sholat 5 waktu. Sholat bareng berjamaah gitu kan. Sama dibiasain baca Al-Quran, ya minimal habis subuh lah baca Al-Quran tiap hari gitu. Anak-anak baca Iqra, tilawati gitu. Ya tetap memperkenalkan mereka dengan kita ya, dengan budaya Islam kita ya. Kayak dari kecil kayak Sky sama Ren gue kenalin dengan acara-acara kartun muslim gitu ya, film-film kartun kayak kan banyak sekarang, Upin Ipin, Nusarara gitu kan. Oke, Fit, jadi ini udah tahun terakhir nih ya, udah mesti pulang ya? Iya nih, gue tahun ini insya Allah doain lancar suami gue ya, ujiannya. Dia mau submit tuh. Targetnya submitnya akhir bulan ini atau maksimal lah September gitu. Vita, terima kasih banyak sharingnya. Ini bermanfaat banget. Mudah-mudahan teman-teman yang mau ke sini dan masih ragu-ragu, mereka bisa lihat video ini dan dan termotivasi. Jadi nggak perlu takut ya, Fit ya. Harus yakin dijalanin gitu. Jangan dengar dari omongan A, omongan B, Inggris gini gitu. Jalanin aja dulu gitu kan. Kita kan tahu kan jadinya. Banyak, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum.